اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب Bismillahirrahmanirrahim. به ترقى به تحيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, walaupun kondisinya hujan dan angin sepoi-sepoi ngantuk, insyaallah kita tetap lanjutkan jadwal yang sudah kita share, yang sudah kita sebarkan pada sebagian teman-teman ribat khususnya untuk kajian kita di pagi hari ini, di hari Ahad, kajian bulanan. Dan pembahasan kita di pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan di grup, ini berkenaan dengan manhaj para salaf atau metode salaf di dalam menerima ilmu, khususnya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat mereka menimba ilmu dan menerima ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita tauladani. Perlu kita ketahui bersama bahwa alhamdulillah di zaman sekarang ini, di masa-masa kita saat ini, alhamdulillah dengan teknologi yang sudah begitu cepatnya dan materi kajian ataupun siaran-siaran yang menayangkan kajian-kajian di setiap majelis ilmu, bahkan tidak di beberapa kota, bahkan dalam satu kota, dalam satu hari, dalam satu malam itu bisa ada beberapa kajian, bahkan hampir-hampir setiap hari ada kajian, ya, setiap hari ada kajian. Namun tetap saja kita masih mendapati penerapan ataupun pengamalan dari ilmu yang sudah dipelajari masih sangat minim sekali. Kejahilan demi kejahilan masih kita dapatkan, baik itu pada diri kita pribadi, terlebih lagi pada orang-orang yang ada di sekeliling kita ataupun di sekitar kita. Ini menunjukkan bahwa yang paling penting itu bukan hanya semata-mata memperbanyak majelis ilmu. Karena kalau kita perhatikan di masa sahabat pada waktu itu, dan inilah di antara metode para salaf di dalam menerima ilmu, bukan dengan banyaknya mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian secara khusus duduk bermajelis dengan beliau, menimba ilmu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita dapati beliau tidak setiap hari membuka majelis ilmu. Ini bisa kita dapati keterangannya dari sahabat-sahabat beliau, di antaranya dari Abdullah radhiyallahu anhu ketika dia bercerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan hari-hari tertentu untuk memberikan nasihat kepada para sahabat. Bukan tiap hari di majelis ilmu berjam-jam bersama Rasulullah bahas ilmu, enggak. Kata Abdullah radhiyallahu anhu, seperti yang disebutkan dalam Sahih Muslim, dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayyam makhafata samati alaina. Kata Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau akan berusaha untuk mencari hari-hari dalam memberikan nasihat mau'izah kepada kami. Jadi bukan tiap hari. Kata sahabat Abdullah, kenapa beliau tidak setiap hari memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada kami? Makhafata samati alaina. Beliau khawatir kami tertimpa kebosanan. Kalau tiap hari terus diceramahin, ya, ini akan menimbulkan kebosanan. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara menerima ilmu di masa itu bukan dari banyaknya majelis ilmu, bukan dari kajian yang setiap hari kemudian ya di kajian nyatet kemudian ini, tidak. Lalu dari mana ilmunya para sahabat itu? Lebih banyak dari
meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari praktek yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah banyak ilmu yang mereka peroleh. Bukan berarti tidak ada majelis ilmu di masa Nabi, ada, tapi beliau tidak setiap hari membuka majelis ilmu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Yang mana majelis ilmu itu sangat bertebaran hari ini kita dapati. Tidak hanya majelis ilmu yang offline yang ketemu langsung di masjid-masjid, itu banyak sekali. Dalam satu malam ada berapa masjid ya menggelar majelis ilmu, taklim, majelis taklim. Belum lagi melalui media-media online. Banyak sekali. Tapi kenapa kita masih sangat jauh dari para salaf? Ya, masih terlihat minim praktek ataupun aplikasi dari ilmu tersebut yang ada dalam Islam. Di mana titik ataupun letak kekurangannya? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Menjadi tugas kita bersama kaum muslimin, di mana sarana telah Allah Ta'ala mudahkan, tidak seperti di zaman dahulu. Tidak seperti di zaman para salaf, di masa para sahabat. Mereka itu belum lagi dilihat dari transportasi, kan sangat jauh mereka untuk tiap hari datang ke Masjid Nabawi, ke kediaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau faham, beliau tidak tiap hari memberikan mau'idhah, memberikan taklim kepada mereka. Dan beliau faham, hal tersebut bisa menimbulkan kebosanan. Ya, bisa menimbulkan kebosanan karena jiwa manusia itu punya titik jenuh yang setiap orang harus faham, dia harus bisa menjaga itu. Karena yang paling penting bukan tiap harinya dia menimba ilmu, tapi dia berusaha bagaimana semaksimalnya tiap hari dia mengamalkan ilmu. Karena faedah dari ilmu itu adalah amal. Makanya para salaf dahulu, para tabi'in, atba'ut tabi'in, apa kata mereka ketika mereka memberikan keterangan tentang guru-guru mereka dari kalangan para sahabat? Ya, kata mereka disebutkan dalam banyak kitab, kanu idza ta'allamu 10 ayatin, yakni minal Qur'an, lam yatajawazuhunna hatta ya'lamuha, yakni minal ma'aniha. Kata mereka, dahulu para salaf, yakni para sahabat, apabila mereka menuntut ilmu, apabila mereka mempelajari, itu enggak lewat 10 ayat. Mereka akan berhenti dulu sampai mereka memahami apa yang terkandung di dalam 10 ayat tersebut. Abdullah bin Umar menyelesaikan surat Al-Baqarah 4 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan 8 tahun, tapi yang lebih sahih 4 tahun. Bahwasanya dia menyelesaikan surat Al-Baqarah itu 4 tahun, tapi plus sama cara mengamalkannya, memahami maknanya dan mengamalkannya 4 tahun. Istiqomah dia terus mempelajarinya 4 tahun. Ya, demikian juga tadi keterangan para salaf, bahwasanya mereka dahulunya para sahabat apabila mereka mempelajari Al-Quran, tidak lewat 10 ayat. 10 ayat berhenti dulu. Mereka berusaha untuk menggali makna yang terkandung dalam 10 ayat itu, bagaimana mengamalkannya, sehingga mereka mengatakan fata'allamul ilma wal amal jami'an. Para salaf terdahulu, mereka ketika menuntut ilmu berbarengan dengan menuntut amalnya gimana, secara berbarengan, bersamaan. Jadi nggak mau banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak akan menimbulkan kejenuhan dan kesulitan dan berat sekali melakukan semuanya. Tapi pelan-pelan, 1, 2 ayat, 10 ayat, nggak melewati 10 ayat. Mereka fahami dulu dan mereka cari tahu ini gimana cara mengamalkannya, ya, cara mengaplikasikannya, cara memahaminya secara benar sesuai dengan tuntutan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, maka perkara yang paling penting bukan dengan banyaknya majelis taklim, kemudian banyaknya majelis ilmu yang kita hadiri, sehingga terkadang seorang bingung saking banyaknya ilmunya, bingung dia ini ngamalkannya gimana. Ya kan? Bingung dia mengamalkan gimana. Nah, maka dari itu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa metode yang paling utama yang harus kita perhatikan dari metode para salaf, khususnya para sahabat di dalam menimba ilmu ataupun menerima ilmu, khususnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah kaidah mereka yang sangat mulia yang Allah Ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, yakni as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ato'na. Itu saja prinsipnya, ringan, akan tapi memang butuh perjuangan.
Itulah kaidah mereka dalam menuntut ilmu. Makanya tidak terlalu banyak masalah di masa itu. Tidak terlalu banyak masail. Tidak terlalu banyak fatwa dari Rasulullah. Ada beberapa fatwa kejadian, tapi tidak terlalu banyak seperti di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini, ya bisa kita katakan hampir tiap hari ada majelis ilmu, ada majelis taklim. Beda di masa sahabat waktu itu. Enggak tiap hari. Ada hanya hari-hari tertentu saja. Dan ini berlangsung dan berlanjut di masa para sahabat. Para sahabat dahulu, sepeninggal Rasulullah SAW, mereka juga ketika memberikan pelajaran dalam majelis khusus, itu tidak tiap hari. Ada yang mengkhususkan hari Kamis, ada yang mengkhususkan hari ini, hari itu saja. Selebihnya tidak. Selebihnya mereka beraktivitas sebagaimana aktivitas biasa. Tapi setiap hari mereka berusaha mengamalkan ilmu. Itu yang terpenting. Sehingga kalau kita bertanya, lalu dari mana ilmunya para sahabat itu kok terlihat banyak sekali seperti lautan? Padahal nggak tiap hari ya berada di majelis ilmu, nggak tiap hari. Tapi kenapa ilmunya seperti lautan? Mereka tahu ini, hafal ini. Dikarenakan mereka senantiasa memperhatikan gerak-gerik Rasulullah, perbuatan beliau, ya, ucapan-ucapan pada setiap harinya, itu mereka jadikan semua menjadi sumber ilmu. Itu yang terpenting. Oleh karena itu, kita akan bawakan di sini beberapa contoh bagaimana metode para salaf di dalam menerima ilmu. Karena disitulah seorang dikatakan berilmu, ketika dia secara langsung bisa mengamalkan ilmu tersebut, jika dia mampu dan tidak ada uzur, tidak ada penghalang di sana. Kita kasih contoh seperti ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan peristiwa ditawarkannya Zaid bin Harithah kepada Zainab binti Jahash. Ya, turunnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 36 itu ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubinan. Artinya dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, tidaklah pantas seorang mukmin laki-laki ataupun seorang mukminah apabila Allah Ta'ala sudah memutuskan satu perkara. Apabila Rasulullah SAW sudah memutuskan satu perkara, kemudian mereka punya pilihan yang lain. Nggak pantas seorang mukmin mukminah seperti itu, kata Allah. Allah dan Rasulnya sudah memilih ini. Karena pilihan Allah dan Rasulnya itu pasti pilihan yang terbaik. Tidak mungkin Allah Ta'ala memilih sesuatu, memerintahkan sesuatu, Rasulnya memilih sesuatu, memerintahkan sesuatu kepada umatnya, namun itu merugikan, membahayakan. Tidak mungkin. Melainkan mungkin kurang dalamnya pemahaman kita di dalam perintah tersebut. Maka Allah Ta'ala di sini menegaskan, tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah jika Allah dan Rasulnya sudah mengambil satu pilihan keputusan, ada pilihan yang lain. Dan Allah Ta'ala mengakhiri ayat tadi dengan mengatakan, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubinan, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sebagian ulama tafsir menyebutkan bahwa asal muasal turunnya ayat ini, atau dalam bahasa usul tafsir asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa ini berkenaan dengan kejadian antara Zainab ya binti Jahash sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, ketika beliau menawarkan Zaid bin Harithah agar menikahi Zainab pada waktu itu. Akan tapi Zainab menolak. Tidak mau, ya, tidak mau sama Zaid bin Harithah. Maka pada waktu itu turunlah ayat ini. Inilah yang mendasari turunnya ayat tadi yang kita bacakan tadi. Wa ma kana lil mu'min wal mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ayat ini sampai kepada Zainab. Dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau ridho jika aku menikah dengan Zaid?" Kata beliau SAW, iya, kalau begitu saya tidak akan mungkin mendurhakai Allah dan Rasulnya. Padahal dia nggak suka sebenarnya. Tapi Allah dan Rasulnya senang Zainab menikah dengan
Zaid sampai turun ayat. Maka kalau benar engkau ridho aku menikah dengan Zaid, maka aku tidak akan durhaka dengan Allah dan Rasulnya. Lihat bagaimana keegoan diri itu dia taklukkan, dia kalahkan. Ya, keegoan dirinya itu namanya seorang wanita kan begitu ya. Secara umum kalau memang saya tidak mau dipaksa gitu ya. Tapi ini Allah dan Rasulnya menginginkannya. Dia ingin mencari ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia mengatakan, jika engkau ridho, maka enggak mungkin saya bermaksiat atau mendurhakai Allah dan Rasulnya. Maka menikahlah. Pada waktu itu Zaid bin Harisah dengan Zainab. Taib. Contoh yang lainnya, seperti kecemburuan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu seorang laki-laki yang ghoyur, yang sangat cemburu. Ya, demikian juga sahabat yang lain, kalau saya tidak keliru sahabat Sa'ad ya, sahabat Sa'ad. Yang dia mengatakan kalau sekiranya saya Rasulullah pernah bertanya kepadanya, sekiranya saya mendapati istri saya bersama laki-laki yang lain, ya saya akan tebas lehernya, saya akan bunuh, kata gitu ya, akan saya ayunkan pedang kepadanya. Dan Rasulullah mengakui pencemburunya Sa'ad, dan beliau mengatakan bahwasanya aku lebih cemburu daripada Sa'ad. Allah lebih cemburu daripada diriku. Jadi Allah Ta'ala juga cemburu melihat orang-orang beriman mendatangi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah demikian juga Umar bin Khattab. Ada sebuah kisah disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, kata Salim bin Abdullah, dia berkata, "Kana Umar rajulan ghayuran." Umar itu adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Fa kana idza kharaja ila shalah, apabila dia hendak keluar dari rumah menuju salat, maksudnya menuju masjid, ittaba'athu Atikah ibnatu Zaid, maka istrinya yang bernama Atikah ya, istrinya Umar bernama Atikah. Jadi apabila dia keluar rumah, istrinya itu ikut juga, ngekor gitu. Pengen ikut mas kan gitu ya. Nah Umar tidak suka. Kenapa? Dia sangat cemburu, dia nggak suka istrinya dilihat orang. Dia tidak suka, pencemburu sekali. Ya, begitulah para ulama juga tidak suka. Jangankan istrinya keluar, suaranya saja, bunyi sendalnya saja didengar laki-laki lain, cemburunya bukan main. Ya. Nah, demikian para salaf. Demikian juga Umar. Jadi apabila dia keluar menuju salat, menuju masjid, istrinya Atikah itu akan ikut. Fakana yakrahu khurujaha. Nah, Umar itu benci sekali istrinya itu ikut-ikut keluar ke masjid. Karena saking pencemburunya dia nggak suka. Fayakrahu man'aha, tapi dia juga nggak suka kalau melarangnya. Karena kalau dia melarangnya berarti dia telah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana yuhaddis, dan dia pun menceritakan kenapa dia tidak suka melarang istrinya, tapi tidak suka juga istrinya ikut-ikut dia ke masjid. Mau dilarang juga, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak suka menyelisihi Rasulullah karena saking kuatnya taatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ilmunya para sahabat. Beginilah mereka mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu itu langsung terpatri pada diri mereka. Apa kata Umar? Dia menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah bersabda, qala idza sta'dzanatkum nisa'ukum ila shalah fala tamna'uhunna. Ya, dia ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Apabila istri-istri kalian minta izin untuk berangkat sholat ke masjid, jangan kalian larang. Nah ini yang membuat dia jadi berat juga melarangnya. Dia nggak suka melarang istrinya, tapi nggak suka juga istrinya ikut-ikut dia pergi ke masjid. Kenapa nggak suka? Karena dia pencemburu, sangat pencemburu. Dia tidak suka istrinya itu keluar rumah, di rumah saja gitu ya, supaya tidak terlihat orang. Tapi ini salah satu contoh bagaimana Umar bin Khattab menundukkan keegoan dirinya. Dia sebenarnya pengen melarang kan begitu ya, tapi karena ada hadis Rasulullah, maka itu menjadi penghalang baginya, sehingga dia lebih menundukkan diri kepada perintah Rasulullah daripada perintah dirinya yang ingin melarang istri. Ingin sekali dia larang istrinya. Kalau bisa di rumah aja kamu gini ya, kamu ya kan gitu ya. Kalau bukan karena hadis ini kamu nggak boleh, kamu sudah pergi. Gitu kalau kita kan, gregetan gitu. Ya, tapi ya hadis Rasulullah, saya tunduk ya dengan Rasulullah, saya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ilmu
sehingga mengakar pada jiwa mereka. Jadi Rasulullah SAW itu memang benar-benar sangat mereka jadikan ya jadi standar hidup mereka, jadi tauladan mereka. Contoh yang lain, ya ini yang diceritakan oleh Abu Darda, kisah Khuraim bin Al-Asadi. Khuraim bin Al-Asadi, kata Abu Darda, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa kata beliau? Ni'mar rajulu Khuraim Al-Asadi. Sebaik-baik pria adalah sebaik-baik pria adalah Khuraim Al-Asadi. Laula tulu jummatihi wa isbalu izarihi. Jadi kata beliau SAW, sebaik-baik pria adalah Khuraim Al-Asadi. Kalau sekiranya rambutnya tidak panjang sampai sebahu dan pakaiannya tidak menyeret di tanah. Ya, karena beliau tidak suka laki-laki itu rambutnya sampai menyentuh bahu, namanya jummah. Ya, yang bagus itu sampai lumahnya saja, sampai setelinga. Nah, ini kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa balagha dzalika Khuraiman, maka apa yang diucapkan oleh beliau sampai kepada Khuraim. Fa ajila fa akhadha syafratan fa qata'a biha jummatahu ila udhunayhi wa rafa'a izarahu ila ansafi saqaihi. Maka ketika Khuraim mendengar sabda Rasulullah SAW ini, bahwasanya sebaik-baik laki-laki adalah Khuraim kalau sekiranya rambutnya tidak panjang sebahu, kalau sekiranya rambutnya tidak jummah, kemudian kalau sekiranya dia tidak isbal, karena dia rambutnya isbal, pakainya juga isbal. Jadi sorban juga bisa isbal ya, rambut juga bisa isbal. Isbalnya rambut itu sampai sini. Ya, isbalnya sorban itu sampai menyentuh bokong. Isbalnya ini sampai nutup ini, gitu ya. Tapi isbal yang paling berat yang disebutkan neraka adalah isbal pakaian yang menjulur sampai ke tanah, sampai ke lantai, sampai menutupi mata kaki. Nah, dia dua isbalnya, isbal pada rambut dan isbal juga pada pakaian. Rasulullah mengatakan bahwasanya Khuraim itu laki-laki terbaik, pria yang baik kalau sekiranya rambutnya enggak isbal dan pakaiannya tidak isbal. Mendengar itu, dia langsung ngambil syafroh. Syafroh itu seperti sikin, ya, jenis pisau. Kemudian faqata biha jummatahu, dia potong jummahnya, rambut yang isbal tadi, ila udhunai, sampai sepanjang telinga, dia potong. Wa rafa izarahu, demikian juga dia angkat izarnya, yakni sarungnya, ila ansafi saqai, sampai setengah betis. Begitulah para sahabat ketika mendengar ilmu dari Rasulullah langsung dipraktekkan. Enggak ini lagi kan gitu ya, enggak pikir-pikir lagi, kalau memang itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalkan. Itulah ilmu ya, metode para salaf di dalam menimba ilmu. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi di awal, kok taklimnya enggak tiap hari tapi ilmunya banyak sekali. Nah, karena seperti itu metode mereka dalam menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menerima ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, contoh yang lainnya yakni kisahnya Abdullah bin Umar. Dia pernah berkata, "Kasani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qubtiyah wa kasa Usamah hullah siyara." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan aku pakaian qubtiyah. Pakaian qubtiyah ini pakaian yang cukup lembut gitu ya, buatan Mesir atau katun Mesir pada waktu itu, Kibti, dari suku Kibti. Demikian juga Usamah diberikan pakaian hullah, pakaian yang bercorak bergaris-garis. Qala, kemudian dia pun melanjutkan, fanazara faro'ani qad asbaltu. Maka beliau pun melihat kepada diriku, pada waktu itu aku isbal. Kata Abdullah bin Umar, aku isbal, yakni memakai pakaian sampai ya menutup mata kaki, menjulur sampai ke tanah. Fa akhadha bimankibayya, maka beliau pun memegang kedua pundakku. Seraya beliau berkata, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, kullu syai'in massal arda minas thiyab fa finnar. Wahai Ibnu Umar, kullu syai' menunjukkan siap, bukan izar saja ya. Ada sebagian penceramah belakangan hari ini mengkhususkan isbal itu kalau sarung aja katanya, kalau sirwal atau yang lainnya enggak. Nah, ini kebodohan dia. Ini hadis sebagai jawaban untuk dia, karena ini nakiroh sekali ya. Nakiroh itu artinya sangat luas. Kullu syai', segala sesuatu, minas siap,
pakaian apapun, bahasa kita begitu ya, mau pakaian apapun, mau sarung, mau celana, mau jubah, mau baju, mau apa, ya, masal ardo, yang menyentuh, masa itu menyentuh al-ard, sampai menyentuh tanah. Apalagi kalau sampai masahal ardo, sampai nyapu tanah, itu lebih parah. Nyentuh saja, fafinnar, kata Rasulullah. Maka orang tersebut di neraka, diancam di dalam api neraka. Taib. Dia melanjutkan qala fara'aitu Ibnu Umar, ya ini kata perawi ya, perawinya sini Muhammad bin Aqil yang meriwayatkan ini dari Abdullah bin Umar. Maka aku melihat Ibnu Umar yattazir ila nisfis saq, menggunakan pakaian ya hanya sampai setengah betis. Nah, itu dia. Cepatnya mereka langsung mengamalkan ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, langsung kerjakan. Seperti yang kita sebutkan di awal. Kaidah mereka dalam menuntut ilmu enggak banyak-banyak. Kalau kita kan banyak, kaidah 1, kaidah 2 ya enggak? Kaidah fikih, kaidah ini banyak, usul fikih. Mereka enggak ada belajar itu. Kaidah mereka apa? Sami'na wa ta'na, udah selesai. Dengar, udah taati. Dengar, taati. Itu saja. Makanya banyak ilmunya. Ya, karena ilmu itu semakin menempel ketika dia diamalkan. Ya. Dan itulah nasihat juga para ulama. Ketika kita membahas suatu, seperti contoh, kita membahas masalah khuf, al-masu ala khuf. Banyak yang lupa tentang hukumnya. Kenapa? Karena jarang diamalkan. Padahal menggunakan khuf itu bisa untuk orang mukim ataupun untuk orang musafir. Ya. Demikian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan sujud sahwi. Ya kan? Banyak yang lupa, padahal udah ikut kajian tentang sujud sahwi. Banyak yang lupa pembahasannya. Kalau lupa gini. Kenapa? Karena nggak dibiasakan lupa. Betul juga sih. Ya, karena nggak biasakan lupa ya. Harusnya dibiasakan lupa. Intinya ilmu itu supaya lebih ya melekat pada seseorang. Jika memang mampu untuk diamalkan, maka sesegera mungkin diamalkan. Jika memang tidak memungkinkan untuk diamalkan, setidaknya sering-sering diulang-ulang, di murajaah bahasa kita. Taib. Ya, itu dari contohnya dari Abdullah bin Umar. Contoh yang lainnya, supaya lebih menguatkan kita dan lebih memberikan semangat bagi kita bahwasanya yang namanya ilmu tersebut bukan hanya sebatas seorang itu hafalnya sekian-sekian, datang ke majelis ilmu tiap hari. Ini juga bukan ingin melemahkan semangat kita dalam menuntut ilmu, bukan ya. Oh, kalau gitu saya sekali sepekan aja, bukan itu yang kita maksud dalam pembahasan ini. Tapi kita ingin membedakan dan membandingkan bagaimana para salaf terdahulu, khususnya para sahabat, yang mana mereka menuntut ilmu itu bukan ya tiap hari di majelis ilmu, karena memang pada waktu itu Rasulullah tidak mengajar di majelis ilmu tiap hari. Tapi kenapa ilmunya banyak? Nah, ternyata mereka punya kaidah dalam menuntut ilmu. Jadi setiap apapun yang datang dari Rasulullah, sekalipun itu bukan di majelis ilmu, maka mereka jadikan itu sebagai sumber ilmu. Nah, itu yang paling penting. Bagaimana sumber ilmu tersebut ya bisa kita dapati, yakni dengan cara mengamalkan ilmu tersebut. Itu akan menjadi sumber ilmu bagi kita dan menempel pada kita. Taib. Contoh yang lainnya yakni kisah Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais, anna zawjaha talaqaha salasan. Suaminya mentalaknya jadi talak 3. Ya. Bahwasanya Fatimah ditalak oleh suaminya dengan talak 3. Fatimah binti Qais. Falam yaj'allaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakna wala nafaqah. Maka beliau memutuskan bahwasanya Fatimah binti Qais tidak berhak mendapat tempat tinggal dan tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dari suami. Itu konsekuensi talak bain ya, talak 3. Dan tidak boleh lagi rujuk. Nah, itu ya, tidak boleh lagi rujuk dengan suaminya kecuali dia menikah dulu dengan laki-laki yang lain, setelah itu bercerai baru boleh lagi menikah ke suami yang lama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Fatimah binti Qais, "Idza halalti fa'adzinini." Jika kamu nanti sudah selesai masa iddah, maka kabari aku. Ya, kabarkan ya kepadaku jika kamu sudah selesai masa iddahnya. Fa'adzantuhu, aku pun menyampaikan kepada beliau sudah selesai masa iddah, berarti sudah boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Fa khatabaha Muawiyah wa Abu Jaham wa Usamah bin Zaid. Maka pada waktu itu
ada beberapa orang yang ingin menikahi Fatimah binti Qais. Ya, ini Muawiyah, Abu Jaham sama Usamah bin Zaid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada Fatimah binti Qais, "Wa amma Muawiyah farajulun tarib." Adapun Muawiyah laki-laki kiri. Ya, ini bolehnya menggibah. Artinya di sini menggibah sih sebenarnya bukan menggibah yang itu yang kita maksud, akan tapi tujuannya adalah untuk memberikan keterangan agar orang tersebut atau Fatimah tidak menyesal setelah nanti menikah. Benar-benar dia tahu secara gamblang siapa yang akan menikahinya. Maka beliau mengatakan, adapun Muawiyah rajulun tarib, seorang laki-laki yang kiri. Tarib, maksudnya di situ yang enggak banyak hartanya, miskin. Ya, wa amma Abu Jaham, adapun Abu Jaham, ya, rajulun darrab, farajulun darrab lin nisa. Adapun Abu Jaham adalah laki-laki yang suka mukul wanita. Walakin Usamah bin Zaid, kalau kamu mau, ya, menikahlah dengan Usamah bin Zaid, kata beliau. Faqalat biyadiha, maka Fatimah pun memberikan isyarat dengan tangannya, hakata. Usamah. Gitu ya. Usamah, enggak ya Rasulullah, Usamah, enggak tipeku. Ya, itu kata Fatimah. Faqalalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun berkata kepadanya, ta'atullah wa ta'atu rasulihi khairun laki. Ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya itu lebih baik bagimu. Maksudnya ini pilihan Allah dan Rasulnya untukmu. Maka apa kata Fatimah binti Qais? Ya, dia pun menyetujuinya. Fatazawwajtuhu fakhtabattu. Maka aku pun mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku menikah dengan Usamah bin Zaid dan aku pun bergembira dengan menikah bersama Usamah bin Zaid. Nah, ini dia. Kadang sebagian orang mungkin menganggap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya itu bisa menimbulkan kerugian. Sebagaimana tadi Fatimah binti Qais, awalnya dia nggak mau gitu. Usamah, aduh, masih muda sekali gitu ya. Usamah kan muda umurnya pada waktu itu, dibandingkan ini sudah Fatimah sudah janda lah bahasanya gitu ya, sudah janda. Usamah kata dia. Tapi Rasulullah memilih untuk Fatimah binti Qais agar menikah dengan Usamah. Akhirnya dia pun menikah dengan Usamah dan dia pun mendapatkan kegembiraan, berbahagia dengan Usamah. Taib. Kemudian kisah yang terakhir, ini ada banyak kisah sebenarnya, tapi kita cukupkan sampai beberapa kisah saja. Ya, ini kisah Mi'qal bin Yasar. Bahwasanya Mi'qal bin Yasar menikahkan saudari perempuannya dengan seorang laki-laki. Setelah dia nikahkan, tidak berapa lama, kemudian laki-laki itu menceraikan adik perempuannya, ditalak. Tapi tidak dirujuk-rujuk sampai habis masa iddah. Nah, yang seperti ini kan dia fasakh. Status suami istrinya sudah pisah, kan begitu ya? Artinya sudah tidak berlaku lagi akadnya. Fasakh, sudah rusak akadnya. Kemudian laki-laki tersebut datang kembali untuk menikahi adik perempuannya. Maka dia pun marah. Seraya dia mengatakan, "Ya luka." Ini panggilan ini ya. Ya luka katanya. Marah dia gitu. "Akramtuka biha wa zawwajtukaha fatallaqtaha," kata dia. "Wallahi la tarji ilaika abadan." Kata si Mi'qal, kata sahabat Mi'qal ini. Aku sudah memuliakanmu. Sudah aku nikahkan kamu dengan adik perempuanku. Malah kamu talak dia. Wallahi demi Allah, katanya. Dia tidak akan kembali kepadamu. Ya, jadi dia mau datang lagi, mau balik lagi, tapi karena sudah selesai masa iddah, tidak ada lagi masa rujuk, maka ketentuannya harus akad yang baru. Ya, ini mengkhidbah lagi, melamar lagi. Maka ditolak sama Mi'qal pada waktu itu. Dengan nada marah dia mengatakan, "Saya sudah nikahkan kamu, sudah saya muliakan kamu, sudah saya kasih adik saya, malah kamu talak lagi. Tidak, dia nggak akan kembali lagi kepada kamu." Marah dia. Taib. Hal ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara, ya, kedua-duanya sudah saling suka lagi, ingin memang balik lagi, karena memang awalnya suami istri, tapi karena ditalak dengan talak satu, tapi dia tidak ada rujuk sampai salasah quru, sampai 3 bulan atau 3 kali haid, maka rusak akadnya.
mereka dipisah. Nah, kalau keduanya ingin kembali, maka harus ada akad yang baru. Nah, Miqol pada waktu itu sebagai seorang kakak, sebagai seorang abang nggak terima dengan perbuatan laki-laki tersebut, ya ini mantan dari suami adik perempuannya. Ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turunlah ayat. Ini bisa antum lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 231 dan seterusnya. Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Turun ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kamu telah mentalak wanita dan telah habis masa iddahnya, sudah sampai habis masa iddahnya, fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahun. Jangan kalian berat-beratkan, jangan kalian halangi, jangan kalian susah-susahkan sehingga ya dia tidak bisa menikah dengan mantan suaminya. Idza taradau bainahum bil ma'ruf. Jika mereka memang saling ridho. Nah, turun ayat ini. Ketika turun ayat ini, maka Miqol pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil dia mengatakan, ya falamma sami'a Ma'qil, bukan Miqol ya, Ma'qil. Falamma sami'a Ma'qil qala sam'an li rabbi wa ta'atan. Dia pun berkata, aku mentaati Rabbku, aku mendengar dan mentaati Rabbku. Summa da'ahu, kemudian dia panggil laki-laki tadi, kemudian dia menikahkannya dengan mengatakan uzawwijuka wa ukrimuka. Aku nikahkan kamu lagi dengan adik perempuanku. Jadi sudah sah kan gitu ya. Gampang saja menikahkan dulu. Ya, Mbak Muiz ya? Nah, gampang aja nikahkannya. Tinggal sebut gitu jadi sudah. Taib. Karena itu 3 hal yang nggak boleh main-main. Main-main jadi, ya, apalagi serius jadi. Nggak ada masalah mau terbatah-batah, mau ini, gitu aja jadi kan. Saya nikahkan kamu dengan, ya, anak saya perempuan, gitu. Sah sudah gitu ya, sah. Yang penting ada wali, ada 2 saksi dan ada semua syarat-syarat maka terlaksana. Taib. Itu para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terlalu panjang materi ini, intinya bisa kita dapati tadi apa yang kita uraikan, bahwa yang terpenting bukanlah dengan banyaknya kita hadir di majelis ilmu, walaupun memang ya sangat diharapkan kita banyak hadir di majelis ilmu, akan tapi yang paling utama sebagai sumber ilmu kita adalah bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ilmu itu, ya, sesegera mungkin ketika kita mampu mengamalkannya, melaksanakannya, tanpa kita harus melihat dulu ini wajib apakah sunnah, ini larangannya haram ataukah makruh. Tidak. Selama itu memang datang dari Allah dan Rasulnya dan tidak ada penghalang bagi kita untuk mengerjakannya, maka segera diamalkan. Itulah ilmu yang sesungguhnya. Itulah yang memuliakan para salaf dan para sahabat. Seperti yang kita sebutkan tadi. Mereka tidak tiap hari, ya, duduk di majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak setiap hari memberikan taklim majelis ilmu, tidak. Ya, hanya beberapa hari dalam sepekan beliau memberikan majelis ilmu, memberikan materi nasihat kepada para sahabat. Tapi ilmu mereka bagaikan lautan. Dikarenakan setiap mereka mendapatkan satu dalil atau satu perintah atau larangan dari Allah ataupun dari Rasulnya, maka mereka langsung mengamalkannya. Itulah dia ilmu yang sesungguhnya. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk, ya, meneladani para salafus saleh, para sahabat yang mereka diangkat derajatnya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberhasilan mereka di dalam mengamalkan ilmu dalam Islam ini. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا.